Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin. Wa kana, dan ada siapa Anas, siapa sahabat Anas radhiyallahu, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada sahabat Anas, yaqul, berkata sahabat Anas, kubidot dipundut, kubidot kapundut. Kubidot artinya wafat. Kubidot itu diwafatkan. Siapa Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa, dan tidak ada itu firasi, apa itu firasi di kepala itu. Kalau bahasa Indonesia kan kepala ya, orang mulia ya kepala, orang anak kecil kepala, orang mulia ya kepala. Presiden punya kepala, anak kecil punya kepala, jenderal punya. Tapi kalau bahasa Jawa itu pakai bahasa yang halus. Kalau orang biasa itu das, sirah, mustoko, yang paling tertinggi itu mustoko. Biroksi di dalam mustoko nekajina. Mustoko itu kepala, tapi bahasa yang halus. Tapi pakai bahasa Indonesia saja ya. Biroksi di dalam itu tetap di dalam kepalanya Rasulullah. Walihyati, dan jenggotnya Rasulullah itu apa? Walaysa apa isruna, apa 20 apanya sa'rotan, rambutnya baidoan yang putih. Coba perhatikan, sahabat Nabi itu begitu cintanya sama Rasulullah itu ya. Begitu cintanya Rasulullah, sahabat Anas ini adalah khadimnya Rasulullah, sampai tahu detailnya rambutnya Rasulullah wafat itu. Rambutnya Rasulullah ketika wafat itu berapa, ubannya itu ada berapa. Di sini diterangkan adalah istilahnya ubannya Rasulullah itu hanya ada 20 rambut yang putih. Ubannya Rasulullah itu hanya 20, sampai detail seperti itu. Kalau orang yang tidak cinta itu tidak akan perhatian. Ini begitu cintanya para sahabat sama Rasulullah itu luar biasa, sampai mengetahui detail apa itu rambut Rasulullah yang putih itu ada berapa. Masya Allah. Wakilah, maka dikatakan lau kepada Anas, ya Aba Hamzah, Fakat asanna, maka sungguh-sungguh sudah sepuh, sudah tua ya Anas. Waqala lam yusinhu ta'ala bisab. Lam yusinhu, tidak memberi kekurangan tua kepada Rasulullah siapa Allah ta'ala marullah bisaibi, sebab uban. Fakil, maka dikatakan awasinun, apakah dianggap jelek huwa utawi uban. Fakal, maka berkata Anas, kullukum yakrahu, kullukum utawi kamu semuanya, itu awasinun, itu awahua, apakah huwa utawi syaib. Kalau di sini tulisannya ternyata ada naskah yang lain, saya tulis ya. Kalau di sini awasinun, tapi awahua syai'un, awahua syai'un. Apakah utawi syaib itu jelek? Apa itu? Shinun itu jelek. Apakah itu jelek? Fakal, maka Anas, kullukum yakrah, kamu semuanya tidak suka terhadap, kamu semua tidak suka dengan adanya uban. Kamu semua tidak suka dengan adanya uban. Wa yuqal, dan diucapkan, inna Yahya, jangan lewat. Wa yuqal, diucapkan inna Yahya bin Aqsam, sesungguhnya dikatakan Yahya bin Aqsam. Wulia, diangkat siapa Yahya bin Aqsam al-qudha, pada menjadi hakim. Wahwa utawi Aqsam, Yahya bin Aqsam itu ibnu ihda wa isrin, itu umur 21 sanah tahunnya. Faqala, maka berkata lahu kepada apa itu Yahya bin Aqsam, siapa rajul fi majlisi, di dalam majlisnya Yahya bin Aqsam, yuridu, menghendaki siapa rajul ayuh jila, supaya membuat malu siapa rajul kepada
Yahya bin Aksam bizikri sinih, dengan apa itu masih kecilnya umurnya Yahya bin Aksam. Kam sinul qadi kam sinul, kam berapakah sinul qadi utawi, kam berapakah sinul qadi utawi umurnya hakim, ayyadahullah, semoga Allah apa itu menguatkan kepada qadi siapa Allah. Ini adalah bahasa agak sedikit membuat apa itu memalukan kepada, karena masih mudanya. Faqal, maka berkata siapa Yahya, mislu sinni Attab bin Usaid, yaitu seumpama umurnya apa itu umurnya Attab bin Usaid, hina wallah, sewaktu mengangkat kepada Attab bin Usaid siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, imarata Makkah, pada menjadi amirnya kota Makkah, wa qadaha, dan dan apa itu menghukumi siapa Attab bin Usaid kepada Madinah. Fafkhama, maka mengalahkan, maka apa itu hinalah, maka hinalah. Fafkhamahu, maka apa itu mengalahkan, maka mengalahkan siapa Yahya bin Aksam kepada rajul. Artinya dengan bahasa itu membalikkan. Rasulullah juga pernah mengangkat, gitu bahasanya. Rasulullah pernah mengangkat seorang muda yang menjadi, yaitu namanya apa itu Attab bin Usaid. Attab bin Usaid yang ketika Rasulullah mengangkat itu menjadi imarah kota Mekah dan menjadi hakimnya di kota Mekah. Waruya, dan diriwayatkan an Malik, anau sesungguhnya Malik qala berkata, qara'tu, membaca siapa saya, fi ba'dil kutub, di dalam sebagian beberapa kitab. Saya baca ini begini, la taghurrannakumul lihya, janganlah kamu tertipu. La taghurrannakum, jangan tertipu kamu semuanya. La taghurrannakum, jangan tertipu sungguh kamu semuanya. Al-lihya, pada jenggot. Al-lihya, pada jenggot. Fa inat taisa, maka sesungguhnya kambing, lahu itu tetap bagi kambing, lihyatun utawi punya jenggot. Kau jangan tertipu, kalian orang Islam selalu itu, ini di kitab ya ini. Kamu jangan tertipu orang yang punya jenggot panjang. Jangan tertipu orang punya jenggot panjang. Artinya jangan sampai, wah, kalau ingin tanya masalah hukum sama Pak Dian saja, jenggotnya yang paling panjang siapa? Oh, jenggotnya yang paling panjang berarti dia yang lebih ngalim, orang yang paling paham agama, orang yang faqih, orang yang ahli hadis, orang yang ahli. Kalau gitu tanya sama dia. Kalau orang yang ingin tahu mana yang lebih soleh ukurannya kalau masalah punya jenggot, gampang kalau begitu. Maka oleh karena itu ketahuilah, jangan kamu tertipu dengan orang yang punya jenggot. Tapi kalau kamu mau bertanya, kalau mau ingin menjadikan dia sebagai panutan dalam apa itu di dalam agama, maka kau lihat kualitas ilmunya, kualitas ilmu. Nah, karena sesungguhnya kambing juga punya jenggot, bahkan lebih panjang dari kamu, ya. Ya apa tidak? Santri-santri ini loh, santri-santri sama jenggotnya kambing panjangan mana? Nah, jangan tertipu dengan jenggot dan dalam masalah urusan agama. Jenggotnya panjang, kalau tidak pernah ngaji tafsir Jalalain, bisa ngaji apa enggak kira-kira? Jenggotnya panjang, tidak pernah khatam Bukhari Muslim, bisa enggak dia suruh baca Bukhari Muslim? Makanya jangan tertipu dengan jenggot panjang. Qala, berkata siapa Abu Umar bin Allah. Siapa Abu Umar bin Allah? Idza ra'aita, ini seorang ulama. Idza ra'aita, ketika melihat siapa kamu, ar-rajula, pada orang laki-laki, tawilal qamah, yang tinggi posturnya, saghiral hamati, yang kecil kepalanya, aridul lihyati, yang tebal jenggotnya, faqdi, maka menghukumkanlah siapa kamu, alaihi, atas rajul tadi, bil humki, dengan idiot kepalanya idiot, artinya otaknya enggak full. Idiot humki itu kumprung, bahasa Jawa itu kumprung.
bil humqi dengan kumprung. Kumprung itu ya setengah, berarti idiot. Walau kana, dan jika ada siapa Umayyah bin Abdus Sams, walaupun si yang tinggi tadi adalah Umayyah bin Abdus Sams, walaupun seorang sahabat namanya Umayyah bin Abdus Sams, Umayyah bin Abdus Sams, walaupun dia. Jadi ini menurut Abu Umar bin Ala. Jadi orang itu kalau orangnya tinggi kurus, dalam keterangan ini tinggi kurus, terus kepalanya kecil, jenggotnya panjang, biasanya idiot ya. Pokoknya orangnya tinggi kurus, jenggotnya tapi kepalanya kecil. Kayak apa? Kayak siapa kira-kira? Ada? Biasanya suruh ngaji bulat saja itu, biasanya begitu ya. Suruh ngaji belajar susah ya. Waqala, dan berkata siapa Ayyub As-Sukhtiyani, siapa Syekh Ayyub As-Sukhtiyani, adraktu, menemukan siapa saya Syekh pada seorang tua ibna samanina sanah, umur putra samanina sanah itu putra, berarti dia umur 80 tahun. Yattabi'u, yang ikut siapa Syekh al-ghulama pada anak kecil, yata'allam, yang belajar siapa Syekh minhu daripada gulam. Nah ini belum mengatakan saya ketemu orang tua umurnya 80 tahun. Loh kok dia masih belajar sama anak kecil? Kecil. Satu, menunjukkan orang tua ini, menunjukkan yang bisa diambil pelajaran ya, tidak bisa menjadi ukuran. Kalau dirinya sudah tua, umurnya 80 tahun, umurnya sudah tua, jenggotnya sudah putih-putih, kemudian dia pasti orang alim. Belum tentu. Paham? Jadi di sini maksudnya adalah seperti itu. Jadi belum tentu, tidak menjadi ukuran pasti. Kalau orangnya sudah tua, jenggotnya sudah panjang, rambutnya sudah putih, jalannya sudah pakai tongkat tertatih-tatih, kemudian dia pasti orang alim, pasti orang pinter. Ternyata dia belajar sama gulam, anak kecil. Ternyata dia masih belajar sama gulam. Nah ini pentingnya, berarti kalau bisa dari sini bisa diambil satu, tidak menjadi ukuran pasti, dan yang nomor tidak menjadi ukuran pasti orang tua menjadi orang alim, dan yang kedua yang pasti kita ini diperintahkan untuk selalu diperintahkan untuk utlubul ilma, mencari, menuntut ilmu. Kita ini dituntut oleh Allah. Di dalam hadisnya Rasulullah itu kita diperintahkan untuk selalu tolabul ilmi. Jadi jangan merasa terlalu pede ente. Kemudian anda itu terus kemudian nggak mau belajar ilmu. Loh yang ini umur 80 tahun masih mau belajar sama anak kecil. Jangan malu, walaupun ente sudah tua, kamu sudah tua, jenggot kamu sudah panjang, kamu sudah bercucu, sudah punya cicit, kamu sudah punya cucu, punya cicit. Kalau kamu belum bisa ngaji, ngaji. Belum pernah ngaji sulam taufik, ngaji sulam taufik. Kalau kamu belum khatam matan jurumiyah, belajar sama anak Nurul Anwar yang kemarin sudah khatam matan jurumiyah. Khatam belum? Paham apa belum? Alhamdulillah. Tenang apa tenang nih? Ya, paham jurumiyah? Paham apa belum? Alhamdulillah. Kalau memang belum pernah ngaji jurumiyah, belajar sama anak kecil ya. Jangan malu-malu daripada malu-maluin. Jangan daripada malu-maluin, belajar gitu loh, belajar. Jadi kita ini harus punya semangat untuk tetap tolabul ilmi walaupun sudah tua. Andaikan saya itu punya keinginan, saya saja itu punya keinginan. Andaikan kalau anak-anak ini saya tinggal di sini, belajar di sini sudah efektif, itu maunya saya tinggal barang 1 bulan, saya tinggal ke Jawa, saya cari kiai sepuh, saya ngaji di situ. Saya sama istri sama anak, saya ngaji di situ. Yang penting di sini tidak kocar-kacir. Nah, tapi kalau saya tinggal kira-kira rada kocar-kacir pun tidak, kurang semangat itu apa ya? Ya. Paham apa paham? Contohnya adalah salah satu gurunya bagi saya, bagi Memun, itu namanya Mbah Mahrus Ali Lirbo, Mbah Mahrus Ali Lirbo ya.
Itu beliau itu luar biasa. Beliau itu sudah sepuh, punya pesantren beribu-ribu santrinya. Tapi beliau kalau puasa, karena ngaji terus, beliau itu kalau ngaji cari kiai sepuh, yang pokoknya sepuh ngalim, cari kiai sepuh yang ngalim. Beliau itu mondok posonan di pondok itu, sama istri beliau, sama keluarga, diajak ngaji di situ. Umpamanya misalnya belum pernah khatam Bukhari, ngaji di situ khatam. Nah, selesai puasa, selesai khatam, baru pulang kembali ke Lirboyo. Itu yang harus kita pupuk itu, kalau pupuk. Saya punya teman sudah jadi kiai, namanya Kiai Khairi. Saya punya teman satu kamar dengan saya, Ustadz Khairi, Kiai Khairi dari mana itu, orangnya di Kalimantan. Pondoknya besar. Anaknya lulusan luar negeri, ada Syria, ada Yaman, ada Mesir, macam-macam. Satu kamar dengan saya. Itu dia itu ngambil gitu, datang ambil posonan, ngaji sama putranya Mbah Kiai Gus Edror itu, ngaji sama situ sama Gus Naji, ngaji puasanan. Jadi dia bawa anaknya, bawa istrinya, bawa santrinya, dia bawa ke situ ke Pondok Sarang, dan dia membawa 150 santri digratisi makan selama 1 bulan sama Ustadz Khairi. Wah, dia cerita sama saya, aduh nikmat saya. Ustadz Masud, saya ini posonan kesini nih, saya seperti anak pondok lagi itu. Saya nyapu-nyapu, saya nyuci sendiri, nyapu-nyapu di pondok itu, sapu-sapu. Artinya semangat belajar ngaji itu loh, bagaimana yang ada. Dan ini semangat ini harus muncul dari hati kalian, muncul daripada hati kalian dan orang-orang tua. Dan ini yang kita hadapi saat ini di Papua itu, orangnya itu banyak yang tidak terlalu punya semangat untuk memplanning dirinya belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh, memplanning anak-anaknya menjadi orang-orang ahlal ilmi yang sungguh-sungguh. Ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah banyak orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya iso ngaji boga, belajarnya harus bagaimana. Ini masalahnya. Ini yang kita ambil dari sini pelajaran ya. Ini umurnya 80 tahun masih belajar sama anak kecil. Maka oleh karena itu saya cerita yang kemarin, saya punya teman juga di Pondok Sarang. Dia sudah S1, sudah lama di Jakarta, jadi anak nakal di Jakarta, tapi kemudian kesadarannya muncul, kemudian mondok di Sarang. Mondok di Sarang S1, dia masih belajar abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Masih belajar seperti itu dan tidak punya malu gitu. Jangan malu kalau thalabul ilmi daripada malu-maluin. Jangan malu untuk thalabul ilmi daripada malu-malu. Sudah tua tidak bisa apa-apa ya. Tanya, sudah tua, tanya, bab mau suruh baca Fathul Qorib tidak bisa, suruh Jurumiyah tidak bisa. Ya Allah, ini kurang semangatnya, kurang semangatnya. Paham apa paham? Santri harus punya semangat. Coba punya semangat apa enggak kalian? Alhamdulillah. Kalau tidak semangat ngaji, Pak, suatu ketika ke puskesmas minta diresepkan, Bu dokter, ada apa? Saya ini supaya semangat belajar ilmu agama itu, ada enggak obatnya? Tolong dikasihkan resep, nanti saya mau beli di apotek. Ada enggak kira-kira? Tidak. Supaya saya semangat untuk menghafalkan Jurumiyah, gitu. Ada enggak kira-kira? Makanya semangat harus muncul dari dalam hati kita. Amin Allahumma. Waqala, dan berkata siapa? Ali bin Husain, putranya Husain. Man barang siapakah, man utawi barang siapa, sabaqo yang telah melampaui siapa man ilai, sabaqo yang telah melampaui ilai kepada man apa ilmu pengetahuan qablaka sebelum kamu, fahuwa maka utai man itu imamuka, itu adalah imam kamu di dalam ilmu. Wa ingkana, dan walaupun ada siapa man asghorun, itu lebih kecil apanya, sinan apanya umurnya, mingka daripada kamu. Jadi siapapun juga yang telah melampaui dirimu, orang yang telah melampaui dirimu dalam masalah ilmu, maka sesungguhnya dia itu adalah menjadi imam kamu. Coba itu bau
Jadi orang yang telah melampaui diri kamu dalam masalah ilmu, sekalipun dia masih anak muda, maka sesungguhnya dia adalah imam kamu, maka sesungguhnya dia adalah panutan kamu yang harus kau jadikan imam bagi kamu. Paham ya? Maka oleh karena itu kalau bisa gitu dalam bermasyarakat, siapa yang lebih ngalim, dia jadi imam. Jangan karena faktor tuanya saja, ilmunya, faktor ilmunya. Maka kalau bisa juga untuk jadi imam-imam masjid dan sebagainya, sebaiknya juga orang yang lebih ngalim. Orang yang lebih ngalim yang harus didahulukan. Orang yang faqih yang harus didahulukan. Wakil dikatakan la bi Amr bin Alla ayah sunu. Apakah bagus siapa man seseorang minasyaih daripada orang tua, ayat ta'allama supaya belajar siapa orang tua, minas shaghir daripada anak kecil. Faqala maka berkata siapa Syekh Abi Umar, ingkana jika ada al jahlu apa kebodohan itu yakbah itu jelek bihi dengan Syekh, fata'allum maka utai belajar yahsunu itu bagus apa ta'allum bihi dengan Syekh. Jadi ayah sunu minasyaikh, apakah layak seorang syekh itu belajar daripada anak kecil? Apakah layak orang yang tua itu belajar sama anak kecil? Maka kemudian dikatakan ingkar al jahlu yakbahu bih, jika memang sifat bodoh itu jelek baginya, maka sesungguhnya belajar ngaji itu lebih bagus untuk dirinya ta'allum daripada orang tua tadi, ya, dari orang tua tadi. Waqala dan berkata siapa Yahya bin Mu'in li Ahmad bin Hambal, waqad ra'a dan sungguh melihat siapa Yahya kepada Ahmad, yamsi itu berjalan siapa yamsi berjalan. Waqala Yahya bin Mu'in berkata Yahya bin li Ahmad bin Hambal, yamsi berjalan siapa Ahmad bin Mu'in khalfa baghlati Syafi itu di belakang bigolnya. Bigol itu adalah binatang lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai. Bigol itu kalau orang Jawa bilang namanya blogedoblo. Blogedo, pernah dengar kamu blogedoblo? Bigol, pernah berjalan di belakang bigolnya Imam Syafi'i, pernah berjalan di bigol belakangnya bigol. Bigolnya Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, wahai Abi Abdillah, tarakta hadisa Sufyan. Ya Aba Abdillah, kamu meninggalkan hadisnya Imam Sufyan bi'uluwi dengan keluhurannya Imam Sufyan. Watamsi dan kamu berjalan khalfa bighlati hadzal fata, dan kamu berjalan di belakangnya bigolnya ini pemuda. Watasma dan kamu mendengarkan minhu daripada fata. Faqala maka pakai ini aja. Faqala maka berkata siapa Ahmad, lau arafta jika mengetahui siapa kamu, lakunta tentu ada siapa kamu, tamsi berjalan siapa kamu, minal janibil akhar kamu akan berjalan daripada sisi yang lain. Inna ilma Sufyan, sesungguhnya ilmu Sufyan infata, jika terlepas kepada saya bi'uluwin dengan sebab luhurnya ilmu, adraktu saya menemukan kepada ilmu binuzulin sebab turunnya ilmu. Mungkin karena orang lain saya bisa mendengarkan. Wa inna aqla hadas sabab dan sesungguhnya akalnya ini pemuda, infatani jika terlepas saya daripada akalnya ini pemuda, lam udrikhu maka tidak menemukan siapa saya kepada aqla hadzal bab hadas syab bi'uluwin sebab luhurnya ilmu, wala binuzulin dan tidak dengan turunnya ilmu. Ini makalah Imam Ahmad bin Hambal pernah berjalan. Kenapa kamu meninggalkan majelisnya Sufyan As-Tsauri, ya, Sufyan As-Tsauri, terus kemudian kamu berjalan di samping bigolnya ini di belakang ini? Kenapa? Kalau
kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mungkin suatu ketika kalau saya ketinggalan untuk majelisnya, saya bisa mendapatkan di waktu yang lain, bahasanya gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i yang masih muda ini, saya tentu tidak akan bisa mendapatkan yang lain lagi kecuali dalam majelisnya Imam Syafi'i. Saking begitu hebatnya, luar biasanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu makomnya ada di Mesir. Alhamdulillah pernah ziarah. Kamu pernah ziarah ke sana Pak ya? Kalau paling berapa juta gitu ke sana Pak ya? Ayo bareng-bareng. Ini ada sama Pak Ustadz Lukman, itu ajak ke sana. Tim sukses, insyaallah. Kalau sukses bisa ke sana ya Ustadz ya. Amin Allahumma. Amin. Ini doakan ini Ustadz Lukman dan timnya ini. Didoakan ya. Mungkin nanti kalian ada yang diajak mungkin insyaallah ke Mesir. Amin Allahumma. Ya Allah, ini pentingnya kita itu ilmu ya. Amal oke, amal monggo, amal silahkan, tapi jangan ninggalin ilmu gitu loh. Tapi jangan ninggalin ilmu. Sebab ilmu itu repot. Kalau amal wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima. Ini penting ilmu ini. Maka Masya Allah penting banget ya. Standar kalau bisa umat Islam itu, standar kitab suci kita itu apa? Kitab suci kita itu apa? Jadi kalau kita ngaku umat Islam belum paham bacaan Al-Quran, belum ngerti tafsirnya Al-Quran, paling dasar yang kecil, tafsir Al-Quran itu tafsir Jalalain, maka dia akan apa itu? Maka belum jangan pede gitu loh. Kamu jangan pede, wah kitab saya Al-Quran, demi Al-Quran. Kamu tidak paham artinya, kamu tidak pernah ngaji tafsirnya. Tafsir itu yang punya sanad, punya sanad yang harus pakai kitab. Jangan sembarang-sembarang. Man fassaral Quran bi ra'yih, barang siapa nafsiri Al-Quran dengan kepalanya saja, dengan otaknya saja, maka silakan engkau ambil tiket masuk neraka. Maka hati-hati. Jadi harus pakai kitab, jangan sembarang-sembarang saja. Baca Al-Quran harus tahu tafsirnya supaya kita tidak terjerumus gitu, supaya kita tidak terjerumus gitu. Jadi kalau bisa umat Islam standar, ayo kita ini kalau belum bisa ngaji, belum paham Al-Quran, ayo ngaji tafsir minimal tafsir Jalalain. Jangan tafsir yang berusaha Ibnu Katsir agak besar, apalagi Al-Qurtubi, apalagi lebih besar lagi. Banyak sekali tafsir, tafsir itu, Masya Allah. Paling tidak yang kecil dulu. Jadi umat Islam itu pede gitu. Kamu itu pede, jadi paling tidak lumayan lah. Bisa Al-Quran, paham artinya. Terus kemudian hadis minimal itu ya khatam minimal Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram itu diambil cuplikan dari Bukhari, Muslim, kitab-kitab besar itu diambil di dalam Bulughul Maram. Dan itu yang menyusun itu ada di Mesir. Makamnya juga ada di Mesir, ya Allah. Jadi minimal seperti itu loh. Jadi walaupun kalian kemudian jadi dokter, jadi profesor, jadi apapun juga, apalagi kalian menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi paling tidak kamu itu jangan ninggalin Al-Quran. Kamu itu kamu paham Al-Quran. Jadi jangan sampai kalian tidak paham Al-Quran gitu loh. Ya, santri paham apa paham? Dan untuk kita semua mestinya seperti itu. Jadi kita itu makanya kalau di Pondok Sarang itu saya kasih tahu kamu, di Pondok Sarang itu kamu jangan terlalu pede ngaku-ngaku santri Sarang kalau kamu belum khatam Ihya Ulumuddin. Jadi kamu jangan pede-pede santri Sarang, muridnya Mbah Kim Maimun Zubair, tidak pernah ngaji Ihya. Itu karena apa? Paling tidak santri itu punya standar seperti itu, minimal. Ya, paham? Ini yang kita belajar Ihya. Kamu paling tidak kamu cerita Nurul Anwar ngaji Ihya, ngrungokne tok kayak jin. Karena jin itu tidak kuat tuku kitab, tidak kuat beli kitab. Makanya jin ya ada yang ngaji di sini, cuma tidak punya kitab. Ya kayak kamu ini saudaranya jin, karena tidak kuat beli ya. Paham ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.